Yasin di makam nggak apa-apa, baca Yasinnya di rumah nggak masalah. Jadi gini teman-teman ya, kalau untuk orang tua yang meninggal gitu, apa yang mesti kita lakukan kayak gitu ya? Pertama, kita boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Ya, kita kirimkan Quran sampai hatam buat dia gitu ya. Kemudian misalnya nih teman-teman kan khatamkan Quran ya selama Ramadan gitu ya. Caranya baca 2 lembar setiap habis sholat ya. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya ya. Berarti kan sehari 10 lembar itu geng, ya kan? 10 lembar ya. 10 lembar itu 1 juz ya. Kali 30 hari nanti kan 30 juz ya. Maksud aku begini. Ketika teman-teman membaca, ambil kesempatan berwasilah, wasilah namanya. Ya Allah, ya kan? Ya Allah gitu ya. Aku baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, lapanglah kuburannya gitu ya. Kemudian yang kedua, kirimkan kirimkan Al-Fatihah ya. Jumat misalnya ya. Kemudian yang ketiga, kirimkan Yasin setiap hari ya teman-teman ya, kirimkan Yasin setiap malam Jumat dan Al-Fatihah setiap habis sholat. Kalau itu aja yang teman-teman lakukan, maka insya Allah ya tidak ada orang takut mati guys. Orang takut mati itu guys ada 2 sebab guys. Pertama, amal tak cukup, yang kedua mendoakan nggak ada. Kalau amal cukup jelas yang mendoakan kita tak takut mati lah ya. Nah, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Saya puasa sekarang nggak apa-apa Ustazah, boleh, nggak ada masalah teman-teman ya. Boleh nggak puasa besok ikut NU tapi sholatnya ikut Muhammadiyah? Boleh kalau hitungannya udah 29 hari. Karena puasa minimal 99 hari, kok 99 hari? Minimal 29 hari ya. Jadi puasa itu boleh 29 hari, boleh 30 hari. Jadi boleh, tapi coba hitung ya, kalau 28 hari nggak boleh ya. Apa benar sebelum puasa kita harus mandi besar dulu? Tidak, selagi nggak dalam keadaan junub ya. Ustazah, emang benarkah? Oke, bersyukur ulang, jadi tambah paham dan ingat terus, bisa diamalkan. Makasih Za, alhamdulillah ya. Teman-teman yang sudah lama mampir, aku menyesuaikan dengan pertanyaan teman-teman kita yang baru muncul ya. Jadi kita hargai pertanyaan mereka ya. Jadi yang sudah paham banget boleh merem ya guys, dan boleh jadi ustazah menggantikan aku. Karena pertanyaannya kalau yang udah sering ikut itu teman-teman otomatis sudah paham banget lah jawabannya ya. Puasa nggak usah dipaksain. Statement ini ada benarnya ya, karena hifzun nafs itu wajib, menjaga diri itu wajib. Jadi kalau sakit nggak usah puasa ya. Oke, sehat ya. Zah, pelan-pelan aja boleh. Ya, Mbak Rahma Razi. Zah mau tanya, saya minta maaf sama orang yang pernah keluarga saya zolimin, tapi nggak. Bolehkah puasa dan sholat untuk mens 2 minggu, tapi tetap keluar dikit? 15 hari, bukan 2 minggu. Kalau udah lebih dari 15 hari, itu namanya istihadah. Orang yang istihadah, itu boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, ya. Nah, itu boleh, ya. Jadi kalau teman-teman haid lebih dari 15 hari, nggak usah bingung-bingung. Bilang sama ininya, darah haidnya. Wait, lu istihadah ya, yakin, jangan ragu lagi. Cuman orang yang istihadah, dia wudunya tidak harus setiap dia sholat dia mandi, enggak. Nah, dia mandinya sekali saja, mandi wajibnya sekali saja. Namanya mandi wajib suci dari haid. Kemudian kalau dia istihadah, nanti dia wudunya itu setelah azan. Tidak boleh jauh jarak antara wudu dengan azan. Oke? Antara wudu dengan sholat maksudnya. Jadi azan dulu baru dia wudu ya. Oke ya teman-teman ya. Zah, kalau bulan Ramadan, doa untuk yang meninggal tetap dilakukan atau gimana? Ya jelas dong, bagus dilakukan ya. Oke teman-teman ya. Ustazah, saya menyusui, kalau saya setengah hari bolehkah? Karena nanti lama ganti berat. Kalau saya setengah hari, apanya? Puasanya. Kalau menyusui berat rasanya, anaknya bakal terganggu nutrisinya, boleh tidak berpuasa? Ya, nanti diganti dengan ganti di waktu berikutnya atau fidyah ya. Oke, Ustazah, ibu menyusui harus berpuasa. Kalau dikhawatirkan nanti karena dia berpuasa anaknya tidak akan mendapatkan asupan nutrisi yang baik, maka dia boleh kok tidak berpuasa. Oke? Iya, yang disebut mutahhirah. Mutahhirah apa nih maksudnya? Mutahharah, teman-teman.
Oke, gitu ya. Assalamualaikum, bacaan sholat yang benar gimana? Waduh, bacaan sholat yang benar gimana maksudnya teman-teman? Kalau baru sembuh dari sakit, lagi masa pemulihan, boleh tidak berpuasa? Intinya adalah, kalau dengan berpuasa itu teman-teman jadi sakit, boleh tidak berpuasa? Karena hifzun nafs, menjaga diri, menjaga jasad, itu wajib. Hifzul mal, menjaga harta, itu wajib. Makanya kalau teman-teman ditipu, protes. Kejar sampai tidak ada penghabisan. Ya kelas boleh, tapi harus datangkan efek jerah bagi orang itu. Sama dengan diri kita. Kalau kita sakit, jangan berpuasa. Kalau kita berpuasa, kita zolim namanya. Al-Islamu yasir wala tu'asir. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Sama dengan kalau kita sholat, tidak bisa tegak, duduk. Lah kenapa duduk? Menjaga diri. Hifzun nafs, menjaga diri. Oke? Oke. Mau ziarah sebelum puasa, itu yang dibaca apa saja? Ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, masuk ke kuburan, maksudnya ke lingkungannya, jangan masuk cemplung ke kuburannya. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Kemudian bersihkan ilalang, siram pakai air dan baca. Pakai bahasa Indonesia aja. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Teman-teman lihat video-video aku. Aku udah buat banyak video tentang ziarah untuk teman-teman semuanya. Coba dilihatlah. Ya, teman-teman. Aku udah buat 1.500 video, teman-teman. Untuk teman-teman semuanya. Video itu cuma 2 menit, guys. Tak sampai 3 menit, guys. Ya, 2 menit aja. Lihat 5 video satu hari, 10 menit aja. Maka teman-teman akan mendapatkan banyak hikmah. Lah kalau tidak dilihat videonya, maka nanti teman-teman banyak bingungnya. Ya, semua udah jelas bahwa tentang talak, tentang rujuk, tentang masa idah, tentang zakat, tentang ziarah kubur, keber, semuanya udah banyak teman-teman ya. Coba dilihat ya, bagi yang baru mampir, salam kenal dari aku, dilihat. Itu aku buat untuk teman-teman ya. Bukan untuk aku ya. Kalau aku nggak aku lihat lagi guys, aku lihat lagi, lawak pula aku rasa ya. Aku tengok lah ya suaraku ya, mak dewasa kali aku di VT itu guys ya. Oke, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Kalau bayar vidya berapa kilo per hari? Kalau pakai beras 1,4 kg beras itu 2 mud. Ada yang bilang 1 mud 6 sampai 7 on. Tapi bagusnya 2 mud karena di situ perbedaan pendapat. Ada yang bilang 1 hari makan, ada yang bilang 1 kali makan. Kalau 1 hari makan berarti 1,4 kilo. Kalau 1 kali makan berarti 6-7 ons. Ya, jumhur ulama bilang 1 hari makan 1,4 kilogram beras. So, Pak Riza, iya benar. Viti Ustazah udah lengkap semuanya. Iya, ya. Kemarin ada yang bilang bahwa akan dibuatkan buat aku satu Play Store yang di dalamnya adalah aplikasi yang tidak berbayar buat netizen, akan dibuat folder per video aku ya, dan mereka lagi nyusun. Nanti teman-teman tinggal mau tentang talak ini ada, oke? Cara lihat videonya gimana? Klik aja muka aku yang ada di atas, nanti klik lagi mukanya, akan ada ribuan video. Kalau puasa Selasa, tapi Lebaran ikuti Muhammadiyah, gimana? Coba dihitung nanti. Kalau misalnya dia ada 29 hari itu boleh. Kalau misalnya dia 29 hari itu boleh, ya. Oke, ya. Mbak Bunda Nafama, oke, sehat ya teman-teman ya. Kasih aku senyum dulu guys. Nanya aja nih, apakah boleh bayar fidyah saat Ramadan? Bagus, boleh. Misalnya hari ini nggak puasa langsung bayar fidyah. Ibu hamil dan menyusui nggak puasa langsung bayar fidyah di hari itu, nggak ada masalah ya. Ustazah kampung di Mayo, bangga Ambo punya ustazah cerdas. Ambo di Bukit Tinggi orang tua. Nah, halo Mbak Putri, Mbak Neti, senyumlah, mantap lah, kasih senyum lah, iya. Oke, senyum dulu. Sama-sama Mbak Liv. Assalamualaikum. Ustazah sudah mulai puasa? Kalau aku belum, aku mulai puasanya besok teman-teman ya. Jadi malam terawih. Makanya nanti kita live kedua jam 1 ya. Gimana sikap kita Zah? Orang yang jahat kita baikin terus, tapi dia tetap aja jahat. Ya udah, teman-teman kurangi urusan sama dia. Berarti dia fasik. Fasik itu adalah orang yang tahu dia salah, tapi nggak mau dikasih tahu. Kurangi urusan sama dia. Jangan banyak-banyak lagi bergaul sama dia. Say hello aja. Apa kabar, Bray? Gitu aja, ya. Kurangi urusan. Tidak semua orang harus kita dekat. Tidak semua orang harus kita dekat, ya. Oke.
Tahajud di rumah gimana? Membayar bidyah? Ada Mbak Mira, madu tulang lutut ada Mbak. Nanti kita munculkan ya Mbak, jam 9-an ya. Oke. Ustazah, anakku tahun kemarin cuman bayar fidyah, tapi belum bayar puasa karena sakit lambung. Fidyah aja, jangan lagi puasa. Lah kalau udah bisa puasa, kenapa bayar fidyah? Jadi guys, Al-Baqarah 185 dijelaskan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Siapa yang berat menjalankan puasa, berat menggantinya. Setiap puasa dia sakit, mau ganti puasa, setiap puasa lambung naik, asam lambung naik, setiap puasa mimisan, tiap puasa pengsan, maka dia bayar fidyah saja. Kalau sudah fidyah, ya udah fidyah, jangan lagi ganti puasa. Nah, kalau teman-teman ganti puasa juga, fidyah juga, lah ngapain harus fidyah? Kan udah ganti puasa gitu loh maksudnya ya. Oke ya. Terima kasih banyak. Ustazah, ibu saya 92 tahun, oke. Fisik lemah tapi nggak sakit. Bolehkah ibu saya berpuasa? Tidak berpuasa. Fisik lemah tapi nggak sakit. Itu sakit namanya Mbak. Itu nggak normal. Maka dia boleh tidak berpuasa. Nanti Mbak kalau ada rezeki, Mbak bantu aja bayar fidyahnya ya. 1,4 kg beras per harinya ya. Boleh diuangkan dikasih ke fakir miskin ya. Kalau lemah itu sakit namanya teman-teman ya. Ustazah, untuk doa iftitah apa dibaca juga semua sholat sunnah? Guys, pengumuman. Iftitah bagi semua sholat itu tidak wajib, itu sunnah. Semua sholat iftitah itu sunnah, tidak wajib ya teman-teman ya. Oke. Mendoakan anak pungut apakah sampai? Sampai. Seluruh kaum muslimin muslimat juga sampai. Kalau bayar fidyah itu berupa beras aja atau lauk pauk. Beras aja hitungannya. Berapa harga beras yang kita makan? Seharga 1,4 kg beras. Tergantung berapa hari teman-teman tidak berpuasa. Apa anak yang sudah meninggal dibayar zakat? Tidak. Zakat itu hanya untuk orang hidup dan bernyawa. Mbak toko jamu, alhamdulillah madunya udah laris. Mau pesan lagi buat dijual lagi. Masya Allah. Semangat Bu toko jamu. Boleh Bu toko jamu. Harga kita harga murah. Ya. Baik Ustazah, oke Mbak Aisyah. Assalamualaikum Bu Ustazah, paginya dah mandi besar untuk puasa besok. Terus yang sorenya nyekar. Apa itu nyekar teman-teman? Pengumuman iftitah sunnah untuk semua sholat. Betul Mbak Yayu. Oke. Kalau chattingan sama lawan jenis tapi cuma temenan apa hukumnya? Tergantung isi chattingannya. Apa kabar Bang? Udah makan Bang? Udah makan Dek? Jaga kesehatan ya Dek. Kalau gitu Adek tidur ya. Selamat istirahat ya Dek. Lagi ngapain Dek? Nah itu tidak boleh. Itu namanya jinsiah. Tapi kalau Bang, iya besok itu ada pekerjaan ini dan itu coba dikerjakan ya. Kayak gitu misalnya. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, dengan lawan jenis itu kita boleh bermuamalah ya. Bermuamalah, pinjam meminjam, kita pinjam laptop dia, kita pinjam komputer dia gitu ya. Jual beli, kita jual cabai, dia yang membeli, kita jual handphone, dia yang beli, boleh. Ya, atau dalam kerjaan itu boleh ya. Tapi kalau sudah bacaannya adalah apa kabar, lagi apa, I miss you, itu nggak boleh ya. Jinsiah itu dosa, ya nggak boleh. Nyekar itu ziarah ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Kalau asal lambung nggak mampu, puasa nggak mampu, bayar fidyah gimana Ustadz? Iya tentu bayar fidyah. Ya, bentuk tuh bayar fidyah. Ada 3 orang yang boleh membayar fidyah. Tua tak mungkin puasa, sakit nggak mungkin sembuh, hamil dan menyusui. Memberi makan 1,4 kg beras untuk fakir miskin. Walaupun ada yang bilang 6-7 on. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Buku tuntunan sholat ada. Nanti kita munculkan ya teman-teman ya. Keranjangnya ya. Kita tanya jawab dulu ya. Kalau tahu Ustazah, nyekar itu ziarah. Oh gitu ya. Nyekar itu ziarah ya. Ada fiti jinsiahnya Zah. Aku mau share. Ada teman-teman. Itu judulnya tentang berhubungan yang bukan mahram. Ada ya, suami-suami, kalau teman-teman lihat suami-suami dia udah chat lagi apa di mana, itu udah jinsiah, itu udah haram kalau dengan sesama jenis beda jenis ya, atau yang bukan mahram gitu ya.
Nah, kalau hamil tapi masih kuat puasa, puasa aja, nggak apa-apa. Kalau mau fidyah, niatnya gimana? Nggak pakai niat nggak apa-apa, nggak perlu ijab kabul maksudnya. Kan yang penting kita udah tahu itu, kita kasih aja ke fakir miskin. Sama-sama. Iya, Zah gimana caranya istiqomah, sabar dan ikhlas? Wow, 3 skripsi. Istiqomah al iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Cara istiqomah gampang. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Paksakan. Ya, paksakan, ya. Kemudian yang kedua, cara sabar. Sabar terhadap apa dulu? Sabar itu banyak. Sabar itu ada macam-macam. Sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam ibadah, sabar dalam dizolimin orang lain. Jadi yang mana dulu? Wah, belum pernah aku sampaikan itu ya. Banyak kali tugasku di VT ya. Kalau asam lambung gak mampu berpuasa, gak mampu bayar fidyah juga, gimana? Ada ahli warisnya, harus dibayar, ya, harus dibayar fidyahnya. Kan bisa pelan-pelan, 20.000, 20.000, 20.000, ya kan? Banyak kali tugasku ya. Oke ya. Halo Mbak Dani, iya, oh sabar saat dizolimi. Jadi guys, kalau kita dizolimin orang guys, kita lihat ketika kezoliman dia itu tidak berpengaruh kepada satu, ya, tidak berpengaruh kepada satu, masa depan kita, 2, ibadah kita, ketiga, keluarga kita, 4, kesehatan kita, 5, rezeki kita, berarti itu bukan masalah, abaikan aja, ya. Kalau kezolimannya itu sebenarnya guys, hampir semua kezoliman orang tuh nggak ngefek apa-apa guys. Ya, tidak ngefek apa-apa guys. Semua kezoliman orang itu tidak akan berefek apa-apa selagi tidak masuk ke pikiran kita guys. Ya, kalau cuman zolimin itu disindir-sindir ya, kemudian diceritain, difitnah, itu sebenarnya tidak akan masalah apa-apa. Semua akan baik-baik aja selagi kita tidak memasukkan ke dalam otak kita. Ya, jadi teman-teman mulai filter apa yang harus difikirkan, apa yang tidak harus difikirkan. Kalau teman-teman udah mulai gelisah saat dizolimi, teman-teman balik lagi, oke, aku nggak boleh pikirin itu, sekarang aku pikirin gimana ceritanya supaya kita itu bisa lebih tenang gitu ya. Nah gitu, jangan difikirkan, everything is okay teman-teman ya. Tapi susah Zah latihan. Nah, aku kan pernah dalam posisi seperti itu, ya. Sampai akhirnya aku latihan untuk the power of bodo amat terhadap hal-hal yang tidak berpengaruh pada diriku. Itu bisa, ya. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau nggak ngefek, dia santai aja, guys. Mau diapain dia sama Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, dia santai aja. Iya kan, teman-teman kan nggak, dia orang-orang yang zolimin kita kan nggak kayak si Abu Jahal banget kan, nggak kayak Firaun juga kan, iya kan? Sejahat-jahatnya apapun teman-teman kita, jahatnya nggak kayak jahatnya Firaun ya guys. Jadi jahatnya palingan gitu-gitu aja, nyindir-nyindir doang apalah ya. Oke, perkecil urusan dengan manusia ya, sampai akhirnya kita bisa membesarkan urusan kita dengan Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Awalnya aja yang berat ya, lama-kelamaan dia jadi mudah. Selagi nggak berefek, the power up, pakai kaidah apa ya namanya, pikirkan dalam 5 detik aja, tik tik tik, jangan pikirkan, tik tik tik, udah nggak usah pikirkan. Bayar zakat ke nenek itu boleh ya, bayar zakat ke nenek itu boleh. Oke, mau tanya gimana kalau sekarang aku haid ya, dan kalau sudah haid cara mandi keramas. Cara mandi keramas, sengaja aku mandi wajib. Halo Kak Yuli, saya selalu Kak Yuli di sana. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya, boleh cuci tangannya, boleh berudu, boleh cebok-cebok, kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai ke ujung kaki basah, bagian kanan sampai ke ujung kaki basah, bagian kiri sampai ke ujung kaki basah. Lalu kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya mandi biasa, tapi waktu ujung kepala sampai ujung kaki, tangan kanan sampai ke bawah, tangan kiri sampai ke bawah, itu teman-teman jangan melakukan ini ya, jangan pakai sabun ya, karena sabun itu adalah suci, tidak mensucikan ya, suci tapi tidak mensucikan ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, aku mandi wajib setelah haid, tapi ternyata masih ada keluar darah di dalam, cuman nggak keluar. Itu bukan, itu tetap masih haid namanya. Sampai dipastikan yang keluar itu adalah cairan berwarna putih, ya. Keranjang kuningnya Zah, nanti ya, teman-teman ya, keranjang kuningnya ya, sebentar lagi ya. Oke, beda mahram dengan ajnabi. Mahram itu adalah orang yang tidak bisa menikah dengan kita, tapi tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Ajnabi yang ada hubungan kerabat tetapi masih bisa, bukan saudara dekat tapi masih bisa kita nikahi. Ya, nanti aku akan sampaikan di video aku ya. Ini berat soalnya ya. Kalau sama cewek yang menjadi pelakor dengan suami yang sudah berlebihan, apa boleh tidak berbaikan selamanya? Tetap nggak boleh. Kalau teman-teman sudah memaafkan suami, maka teman-teman lupakan kesalahan suami. Dengan cewek itu jangan berhubungan, tetapi kalau ketemu tetap bersapaan. Semoga nggak ketemu lagi. Itu aja sih harapan aku ya. Zakat kepada orang tua tidak teman-teman, karena orang tua itu adalah bagian dari syariat yang harus kita pertanggungjawabkan. Oke. Ustazah ceritakan dong awal Ustazah hijrah. Balik berakal aku hijrah guys. Ya karena aku dulu dari pesantren nggak pernah aneh-aneh. Aku belum ada aneh-aneh sih kehidupanku. Masa mudaku nggak bahagia banget. Aku mulai dakwah usia belasan tahun ya teman-teman ya. Jadi nggak ada hijrah-hijrah sih. Maksudnya nggak ada proses hijrah yang gimana-gimana. Karena udah berkerudung sejak tamat SD ya. Dan alhamdulillah belum aneh-aneh ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Memang ada sebagian orang yang ketika mengenal Islam dia jadi taat, dia jadi ustazah, tapi aku nggak kayak gitu guys, biasa-biasa aja dari dulu. Oke, diam-diam bayarin fidyah saudara suami yang nggak puasa karena kerja, gimana ustazah? Tidak bisa, yang tidak berpuasa karena bekerja tidak boleh bayar fidyah, dia harus menggantinya, teman-teman ya. Oke, ya gitu ya. Ya alhamdulillah aku nggak aneh-aneh guys. Teman-temanku banyak ya yang hijrah karena riba ya, banyak yang hijrah karena sempat main dengan laki-laki gitu ya, yang hijrah karena tadinya suka pergaulan bebas gitu ya. Kalau aku udah diikat dari pondok sih, jadi hijrahnya tipis-tipis lah, ya kan? Ustazah, di saat berpuasa bolehkah kita mandi keramas siang hari? Boleh aja, tidak ada dalil yang mengharamkannya asal tidak dipastikan masuk air ke tenggorokan dan kerongkongan, baik itu dari hidung ya. Kalau nifas karena keguguran itu hitungannya gimana? Sampai darahnya habis aja ya. Kalau dizolimi ngaruh ke jualan kita gimana? Selesaikan. Nah, berarti itu ada selesaikan masalahnya. Ya kalau kita kena sihir ya baca doa sihir. Kalau dia kemudian perang harga, bilang sama dia. Ya, kalau selesaikan, kalau dia ngaruh ke penghasilan kita. Oke, doa enggak? Halo Mbak Una, dosa enggak istri ditalak suami tapi masih satu rumah? Guys, istri yang ditalak suami tapi masih satu rumah, berbaikan enggak nih? Kalau dia berbaikan dalam 3 bulan, berarti dia udah rujuk, nggak masalah. Ya, kecuali ku talak kau, kita talak terus ya, satu rumah, nggak boleh, itu udah bukan mahram. Tapi kalau dia berbaikan, boleh. Tapi kalau dia nggak berbaikan nih, suaminya tetap kekeh talak nih, nggak boleh satu rumah, karena itu udah bukan mahram. Aurat udah dijaga, kemudian semua udah harus dijaga. Sholat menutup mata makruh. Ya, makruh, boleh tapi Allah nggak suka. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir, tutup mata, tutup bibir makruh ya. Kalau kita malas ibadah, apakah itu karena terhalang oleh dosa yang kita lakukan? Tidak. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ulama pun sering melakukan kemalasan dalam ibadah. Yang penting tetap kerjakan aja Mbak. Malas tuh nggak apa-apa kok Mbak. Ya, jadi jangan salahkan diri sendiri, kok aku malas ya, nggak usah dipikir kenapa malas, yang penting kerjakan aja. Karena malas itu dan semangat itu hanya perasaan, yang penting bukan perasaan, karena yang ditanya di hari akhirat nanti bukan perasaan, tetapi amal. Kenapa lu malas terus? Enggak. Kenapa lu nggak sholat? Itu yang ditanya. Lah, aku sholat ya Allah tapi malas, tapi kan tetap sholat, nggak apa-apa, masuk surga juga. Malas sholat tapi tetap sholat, masuk surga juga kok guys. Ya, nggak ada masalah. Malas itu tidak ada masalah. Malas itu cuma perasaan.
Yang penting tetap kita kerjakan. Believe me, hanya itu saja. Hidup ini gampang aja kok. Ya ada temanku malas pikir-pikir, aku kok malas ya, aku kok malas ya. Ngapain sih dipikir-pikir? Yang penting tetap dikerjakan. Mau nulis aja, kok malas ya, kok malas ya. Gak usah dipikir, langsung buka komputer, nulis. Makanya kita ini banyak berpikir, lebih pintar daripada profesor, dan bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Banyak sekali pikir-pikir, oke? Paham ya teman-teman ya? Gak usah pikir-pikir, malas terserahlah, yang penting kerjakan. Oke guys, iya, nangis tidak membatalkan puasa. Ya, bolehkah sholat berjemaah hanya 2 orang, 1 cewek cowok? Boleh, tidak ada masalah. Sujud tutup mata nggak apa-apa, ya, tetap aja makruh, ya. Oke, Ustazah, apa memakai kartu kredit termasuk riba? Tergantung. Kalau teman-teman digunakan untuk kredit yang ada bunganya itu termasuk haram. Tapi kalau dia dijadikan alat bayar aja, misalnya nih, ada transaksi satu pekerjaanku dengan satu perusahaan yang aku tuh membayarnya itu harus pakai kartu kredit, gak bisa pakai kartu debit. Jadi kalau aku mau transaksi harus gesek kartu kredit. Maka yang aku lakukan adalah uang yang ada di kartu debitku, ku tembak ke kartu kreditku, jadi dia udah ada isinya, baru aku gesek. Atau tidak aku tembak saat itu, aku gesek aja, kemudian nanti aku bayar langsung di hari yang sama. Itu boleh, hanya dijadikan alat bayar saja. Zah, sebelum puasa tidak harus mandi keramas? Tidak ada. Ustazah, bolehkah kita bersedekah untuk nenek yang sudah meninggal? Boleh. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan nenekku, ringanlah sisa kubur orang tuaku, berhentilah malaikat menyiksanya. Boleh. Korek kuping tidak membatalkan puasa. Zah, makan bisa membatalkan wudhu? Tidak. Makan, minum, bercanda tidak membatalkan wudhu. Zah, witir taraweh sama tidak dengan witir tahajud? Sama. Dari dulu witir tetap sama, ya. Kalau mau 3 rakaat boleh 2 dan 1. Sengajaku sholat witir 2 rakaat lillahi ta'ala, salam kanan salam kiri. Sengajaku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Bayar zakat fitrah bagusnya pakai uang apa beras? Tergantung. Kalau aku zakat ke Bukit Tinggi itu pakai uang, karena mereka udah banyak beras, mereka petani. Kalau di Pekanbaru aku zakatnya pakai beras, karena beras mahal, misalnya gitu ya. Oke guys, teman-teman paham ya? Ini pertanyaan yang berulang-ulang, semoga tidak bosan karena aku ngikutin apa yang teman-teman tanyakan. Oke, kalau anak ultah kita ngucapin dan tiup lilin gimana Zah? Wadaw. Kalau dia ultah cukup ucapkan barakallahu lak. Allah mudahkan, Allah berkahkan hidupmu. Tiup lilin tidak boleh. Karena tiup lilin itu adalah hadarah, yaitu budaya yang mengandung unsur agama untuk orang Nasrani. Orang Nasrani, ya, orang Nasrani itu kalau mau berdoa dengan Tuhan Allah Yahweh dan Bunda Marianya, itu dia pakai lilin. Mereka make a wish di depan patungnya. Mereka pakai lilin. Karena bagi mereka lilin itu tempat mustajab. Sementara bagi orang Islam lilin itu bukan tempat mustajab. Jadi jangan pakai lilin dan make a wish. Lilinnya ndak usah. Kalau mereka ngasih kue tar, cabut lilinnya. Karena lilin itu hadarah. Ustazah, kalau zakat ke masjid apa boleh ke paman bibi yang masih kurang mampu? Boleh, nggak ada masalah. Maksudnya kalau sudah witir, taraweh, tahajud nggak witir lagi. Benar sekali Pak Ato. Ini semua udah ada di video nih loh. Puasa boleh suntik enggak? Tergantung suntik apa. Suntik KB masih ada ulama yang membolehkan, suntik vitamin tidak boleh, syubhat. Saya baking kue ultah, tapi saya bikin aturan tidak include lilin. Alhamdulillah customer nggak komplain. Nah ini baru mantap ini, pengusaha Islam ini, iya kan? Jadi ada cara supaya kita itu tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Nah gitu kan? Nah itu bagus ya, itu bagus ya. Semoga usahanya tetap lancar ya Mbak ya. Karena kalau pakai lilin kita menjadi al-wasilatul haram. Kita menghantarkan kepada orang melakukan itu. Ya kecuali dia misalnya dipastikan non muslim misalnya atau gimana ya. Zah, berkurban untuk nenek yang sudah meninggal sah apa tidak? Boleh, gak ada masalah. Ya suntik tes darah nggak apa-apa Mbak Livani. Ya berkorban untuk atas nama orang meninggal boleh. Atau atas nama kita nanti kita doakan. Ya Allah, saya berkurban, dengan berkurban ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, gitu ya. Oke. Oh madu masih ada, teman-teman, madu masih ada.
masih di harga 81.000 1 kilogram madu, yang akan kembali naik ke harga 89.000 1 kilogram madu. Bolehkah zakat fitrah diberikan kepada saudara kandung yang susah? Boleh, selagi dia fakir miskin. Ya, oke. Mandi wiladah adalah mandi setelah melahirkan. Mandi nifas adalah mandi setelah darah nifasnya habis. Gitu ya teman-teman ya. Caranya sama aja. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya, ambil air tumpahkan ke kepala kanan, ke kepala sampai bawah, kemudian bagian kanan, kemudian bagian kiri. Gitu. Ya. Ambil darah membatalkan puasa? Tidak. Suntik vitamin yang syubhat, itu pun tidak batal, syubhat ya teman-teman ya. Nyukur alis nggak boleh ya, karena itu merubah bentuk Allah dalam kondisi yang lama. Tapi pensil alisnya boleh, yang langsung dia bisa dibasuh itu boleh. Saya pesan bayar COD madunya buat vertigo. Alhamdulillah, terima kasih Mbak ya. 2 sendok makan maghrib, 2 sendok makan sahur. Semoga Allah sembuhkan ya. Oke. Kalau teman-teman ragu nanti, selama teman-teman nggak ketemu sama kanal aku ya, donor darah boleh nggak ya, suntik boleh nggak ya, jangan lakukan sebelum teman-teman verifikasi itu boleh atau tidak. Ya, karena ada dalil da'ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Apapun yang ragu jangan lakukan. Cukur alis boleh nggak ya? Boleh aja lah, nggak gitu. Cukur alis boleh nggak ya? Ragu aku, nggak usah dulu deh, gitu caranya ya. Jangan kayak teman saya, Nel, pasang gigi kelinci boleh nggak? Aku waktu itu nggak tahu apa itu gigi kelinci. Aku jawabnya cuma bercanda, jangan pasang gigi kelinci, kasihan kelincinya. Setelah aku tahu dari kakakku, ternyata gigi kelinci itu yang di ini jadinya kelinci 2 gini, dibentuk giginya gitu. Terus aku bilang, woi, gigi kelinci nggak boleh rupanya, karena rupanya membentuk gigi ya. Iya Nel, tapi udah aku pasang. La ilaha illallah, udah dipasang. Jadi jangan teman-teman ya, tanyakan dulu baru dilakukan. Boleh kemanapun, ke ustadz-ustadz lain juga boleh, tidak hanya ke aku ya. Ustazah, semir rambut boleh nggak? Nggak boleh. Kalau udah telanjur gimana? Ya udah, aku cuman gigit jari. Lu nanya kenapa udah telanjur gitu kan ya. Jadi apapun ke depan, tanya dulu baru dilakukan. Oke? Oke, saya sering buat VT dari saya dengerin ceramah ustazah. Kalau buat VT boleh ya, tapi men-share di TikTok